Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Bapak-bapak sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang senantiasa melimpahkan rahmat, inayah, taufik serta kenikmatan yang begitu banyak pada kita semuanya, sehingga pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita masih diberikan istiqomah di atas keimanan, istiqomah dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan serta kemudahan dalam segala urusan, dan juga diberikan kemudahan untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hendaknya kita senantiasa memperbanyak bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, di antaranya yaitu dengan meningkatkan ketakwaan kita kepadanya dengan sebenar-benar ketakwaan, yaitu dengan menjalankan perintah-perintah Allah serta menjauhi segala larangannya, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan kenikmatan, yaitu dengan memberikan keistiqomahan hingga ajal menjemput, diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah serta dijauhkan dari siksaannya. Jamaah sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam ini kita akan lanjutkan kajian kita, yaitu pembahasan kitab Syarhul Riyadhis Shalihin min Kalami Sayyidil Mursalin yang disusun oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala, yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad Al-Utsaimin rahimahullah taala. Kita masih pembahasan bab yang kedua, yaitu bab taubah, tentang pembahasan masalah bertobat, yaitu sampai pada hadis yang ke-15 yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala, dan beliau berkata, wa an Abi Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis yang diriwayatkan Abu Hamzah yang dikenal dengan nama Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, dan beliau termasuk ya khadim, pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana ibunda beliau yaitu Ummu Sulaim radhiyallahu anha, tatkala putranya yang berumur 9 tahun kurang lebih itu menyerahkan kepada Rasulullah SAW untuk melayani Rasulullah SAW kebutuhan yang beliau butuhkan. Nah, di antara keinginan dari ibunda Ummu Sulaim ini, selain melayani, itu agar mendapatkan ilmu langsung dari Rasulullah SAW, sehingga sebagaimana yang diketahui oleh kaum muslimin bahwasanya di antara perawi hadis yaitu sahabat Anas bin Malik radhiyallahu
anhu. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, lillahi afrahu bi taubati abdihi min ahadikum. Allah Subhanahu wa taala itu lebih gembira, lebih senang dengan taubatnya seorang hamba daripada salah seorang di antara kalian saqata ala ba'irihi, yaitu seseorang yang terjatuh dari ontanya atau kendaraannya, waqad adallahu fi ardi falatin, yang mana melakukan perjalanan dengan unta, kemudian di tengah tanah yang tandus, ya, dia terjatuh dari ontanya, ya, terjatuh dari ontanya dan ditinggalkan ontanya. Nah, nanti jalan lewat berikutnya itu disebutkan, ya, tahu-tahu tatkala dia putus asa dari ontanya yang hilang itu, yang kabur itu, ya, tahu-tahu muncul, ya, tahu-tahu muncul, ya. Dan orang yang tatkala putus asa di tengah padang pasir yang tandus, yang mana tidak ada air, ya, tidak ada pepohonan yang bisa dimakan, padahal onta tersebut membawa makanan dan minuman, putus asa udah, ya, mau jalan capek, ya, kalau nemu, ya, kematiannya akan lebih cepat, hanya putus asa, ya, istirahat di bawah pohon, udah nunggu, ya, nunggu ontanya kembali, putus asa udah. Tiba-tiba ontanya itu muncul, bagaimana perasaan? Ini sangat gembira sekali, senang kan? Coba kita bayangkan ketika kita melakukan safar, ya, kalau kehilangan kendaraan, ya, kemudian di padang pasir yang nggak ada air minum, nggak ada makanan, diterik matahari yang sangat panas, ya, tahu-tahu muncul lagi kendaraan dan makanan tersebut, itu sangat gembira sekali. Tapi apa kata Nabi SAW? Allah lebih gembira terhadap seorang hamba yang bertobat kepada Allah SWT daripada orang yang kehilangan kendaraan, makanan dan minuman kemudian menemukan lagi, ya. Itu menunjukkan Allah sangat senang. Oleh karena itu perbanyak kita untuk mohon ampun dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seorang mukmin pasti mencintai Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi hendaknya kita mencintai, ya, sesuatu yang Allah sukai. Dan seorang mukmin tidak akan mampu, tidak akan mengetahui bagaimana cara kita mencintai Allah Subhanahu wa taala kecuali apa? Belajar. Ya, belajar agama. Nah, di antara yang Allah sukai, yang Allah cintai, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita mengetahui bahwasanya kita termasuk hamba makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sering berbuat kesalahan, yang sering berbuat maksiat dan dosa. Dan nanti yang sering saya sampaikan, kullu bani Adam khata'. Setiap manusia itu sering melakukan kesalahan, pakai bahasa khata'. Dalam bahasa Arab itu apa? Sering. Ya, siapa mubalaghah. Yang maknanya apa? Menunjukkan sering atau berlebihan. Ya. Tapi apa? Wa khairu khata'ina tawwab. Sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan itu sering bertobat, sering mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah suka terhadap hamba tersebut. Dan janganlah kita menunda-nunda taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pada pertemuan sebelumnya di awal pembahasan bab taubat ini, Al-Imam An-Nawawi menjelaskan bahwasanya taubat, ya, dari dosa-dosa besar itu hukumnya wajib. Ya, hukumnya wajib. Oleh karena itu jangan suka menunda-nunda bertobat kepada Allah SWT. Jangan menumpuk. Karena disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih,
bahwasanya setiap seorang hamba melakukan dosa dan maksiat, Allah akan membubuhkan titik hitam dalam hatinya. Kalau ditunda-tunda, semakin apa? Hatinya semakin kotor, semakin gelap, semakin susah untuk dibersihkan. Sebagaimana kaca, tatkala dibiarkan kotor sampai dekil, ya sampai menempel, itu lebih susah. Bisa nggak? Ya ada kemungkinan bisa. Mungkin kalau dengan air kan susah, belum ada jamurnya, belum lengketnya, harus pakai bahan-bahan kimia. Bisanya bisa, tapi lebih berat. Ya, dan ini gambaran. Ya, hati manusia tatkala berbuat dosa dan maksiat itu akan dibubuhkan titik hitam, nokta hitam, kotoran. Ya, dan juga diantaranya Imam Al-Qayyim rahimahullah dalam kitab Ad-Dawa dan juga para ulama yang lain yang menjelaskan bahwasanya perbuatan dosa dan maksiat akan melahirkan perbuatan dosa maksiat yang lainnya. Ya, jangan dibiarkan mempermudah syaitan menggelincirkan kita ke dalam jurang lebih dalam lagi, jurang lebih kebinasaan. Jangan dibiarkan, karena akan lebih mudah untuk syaitan menggoda kita. Semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala tatkala kita tidak membersihkan hati kita. Ya. Kita perhatikan kita selama ini atau mungkin mendengar, membaca kisah-kisah yang sahih tentang orang-orang berbuat maksiat, atau mungkin mendengar atau membaca berita-berita orang yang terjerumus ke dalam perbuatan dosa dan maksiat. Kalau diberikan kesempatan itu, alhamdulillah. Ya, khawatirnya tatkala kita belum sempat bertobat atau tatkala berbuat dosa dan maksiat, Allah mencabut nyawa kita, waliyadzubillah. Itu yang kita takutkan. Ya, sebagaimana saya lupa sudah pernah saya ceritakan apa enggak, itu kisah ahli ibadah. Ya, dia ahli ibadah, orang-orang Bani Israil yang disebutkan dalam hadis yang sahih, ya, yang dititipkan 3 orang mujahidin yang memiliki anak perempuan, adik perempuan. Ketika itu ada panggilan jihad. Nah, ini bingung mau dititipkan siapa. Kalau dititipkan orang biasa, ya khawatir apa? Khawatir digoda. Ya. Nah ini, karena tahu, ya kelemahan seorang laki-laki adalah wanita. Bahkan Nabi SAW mengabarkan bahwasanya hancurnya Bani Israil di antara sebab adalah karena terfitnah karena wanita. Makanya ini pilih-pilih untuk titipkan, dijaga agar aman dari fitnah. Ya, akhirnya dicari, ternyata ketemu ini ahli ibadah. Kalau ahli ibadah biasanya selalu mendekatkan diri kepada Allah SWT. Orang yang mendekatkan diri dan menikmati di dalam beribadah kepada Allah SWT biasanya takut kepada Allah SWT. Makanya kita jangan merasa aman dari fitnah apapun itu. Jangan meremehkan, karena setan itu 24 jam mengawasi kita. Kapan kita lengah, nah itu kesempatan setan untuk menggelincirkan kita ke dalam lubang dosa dan kemaksiatan. Ya, jangan lengah. Ya, siapapun itu, mau itu ahli ibadah, mau itu seorang alim, seorang ustaz, seorang kiai, seorang ulama. Bahkan ada seorang ulama yang pintar, cerdas, hafal Al-Quran, tergoda wanita. Ya, itu karena ketemu seorang wanita yang cantik tapi pemikirannya khawarij. Ya, pemikirannya khawarij. Akhirnya beralasan. Biasanya kita kan beralasan, yang penting kan dapat yang cantik. Gak apa-apa saya menikahinya, saya akan membimbing ke jalan yang benar, memiliki pemikiran ahlus sunnah. Ya, kemudian dinikahi. Setelah dinikahi ternyata sering diskusi, ternyata istrinya lebih cerdas. Ya, akhirnya itu pemikiran istrinya.
Ya. Waliyadzubillah. Jangan merasa aman. Karena setan itu akan meneliti kita, mengawasi kita 24 jam, ya, mencari titik kelemahan kita. Dan kelemahan masing-masing orang itu berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Tapi secara umum yang disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih bahwasanya para lelaki itu kebanyakan terfitnah masalah wanita, kemudian uang secara umum, ya, jabatan, kedudukan. Akan tapi nanti antara satu dan yang lainnya itu akan berbeda-beda, ya, akan berbeda-beda. Ya, oleh karena itu hendaknya kita apa? Ya, jangan kalah sama setan. Hendaknya kita mengetahui apa? Titik kelemahan kita dan kelebihan kita, potensi yang Allah berikan pada kita. Dan pernah, kalau nggak salah juga pernah saya sampaikan bahwasanya seorang hamba dimasukkan ke dalam surga Allah SWT itu disebabkan amalan yang berbeda-beda. Ya, amalan yang berbeda-beda. Dan Allah pasti memberikan potensi pada setiap orang itu yang berbeda-beda. Maka galilah potensi. Jangan hanya menggali potensi tentang masalah dunia. Bukan dilarang, dan dilarang. Silakan cari potensi untuk dunia, untuk mencari kebaikan menuju akhirat kelak. Ya, sebagai wasilah, nggak ada masalah. Cuma jangan terlewatkan, yaitu apa? Mencari potensi agar kita dimudahkan jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebagaimana disebutkan para sahabat, ya, Bilal bin Rabah, ya, dikabarkan Nabi SAW tatkala Isra wal Mi'raj ketika memasuki dalam surga itu mendengar suara sendalnya Bilal. Ya, bertanya, amalan apa yang membuatmu itu bisa masuk seolah mendahului diriku? Ya, tidak ada amalan yang istimewa oleh Rasulullah yang saya bisa andalkan. Cuma saya selalu menjaga kesucianku. Batal wudhu. Setelah wudhu, beliau melaksanakan sholat semampu beliau. Nah, ini yang diantara yang menyebabkan Allah memasukkan kau dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang karena memperbanyak sedekah ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang memperbanyak sholat, ada yang memperbanyak puasa. Potensi orang akan berbeda-beda. Maka galilah potensi yang Allah berikan. Setelah kita mengetahui, lah ini yang saya suka, ini yang saya mampu, ini yang saya kuat melakukannya, ini yang saya bisa menikmati untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka amalkan dan rutinkan. Ketika kita memiliki amalan yang mampu dilakukan secara rutin, kemudian qadarullah wa masyafa'al, ada udzur, entah itu safar, entah itu sakit, ya, maka kita tatkala tidak mampu melakukan amalan yang rutin tersebut, mendapatkan udzur, kita akan mendapatkan pahala yang sama tanpa dikurangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun kita tidak mengamalkan karena amalannya rutin. Bahkan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tatkala menafsirkan illal ladzina amanu wa amilu sholihati falahum ajrun ghairu mamnun, surat At-Tin. Ya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan soleh, maka bagi mereka pahala yang tiada terputus-putusnya. Beliau menafsirkan ayat yang mulia ini, ya, diantaranya orang yang beramal rutin, secara rutin dilakukan, kemudian menginjak usia senja, usia sudah tua dan tidak mampu mengamalkannya, maka dia tetap mendapatkan pahala tiada putus-putusnya, pahala yang sama dan dikurangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu keunggulannya kalau kita menggali potensi dan mengetahui potensi yang kita mampu, yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita akan mendapatkan apa? Keutamaan sampai kita usia senja, bahkan sampai meninggal dunia. Ya, menggali terus-menerus. Ini ahli ibadah ternyata apa? Ya, setan itu kan bosnya iblis.
Ya. Nah iblis ini pengalaman, jangankan kita, Nabi Adam alaihissalam aja terjerumus ke dalam sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kita? Amalan kita nggak ada apa-apanya dengan Nabi Adam alaihissalam. Ya. Ketakwaan kita, rasa takut kita nggak ada apa-apanya dengan Nabi Adam alaihissalam. Tapi beliau juga pernah tergelincir. Ya, oleh karena itu hendaknya kita lebih waspada mengambil pelajaran dari kisah-kisah orang-orang terdahulu yang soleh, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Awalnya cuma ngasih makanan dari jarak jauh, suruh diambil, lama-lama digoda, gak kasihan kamu. Nah setan ngomong, gak kasihan ke wanita itu, jangan ditaruh di luar pagar, coba di depan pintunya. Lama-lama, nah setan itu ngitung loh ya, ngitung ini yang mujahid ini perginya berapa bulan, itu dihitung. Sehingga targetnya itu apa? Target utamanya bagaimana ahli ibadah ini terjatuh ke dalam kesyirikan, itu target utamanya. Minimalnya terjatuh ke dalam dosa besar. Itu memperhitungkan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Dan kita kadang enggak terasa karena syaitan enggak kelihatan. Ya, syaitan enggak kelihatan. Jadi kadang kita enggak terasa digoda. Apalagi kita memiliki hawa nafsu, klop udah ya membantu syaitan. Ya. Sampai ya ngasih makanan di depan pintu, sampai masuk, sampai suruh diajak ngobrol sama si wanita tersebut, sampai berzina. Oh ya, ini ahli ibadah. Jangan merasa ya. Jangan menghayal hal-hal yang negatif. Oh saya kepingin seperti Nabi Yusuf digoda wanita cantik. Jangan berhayal. Belum tentu kita kuat. Ya, karena saya pernah dapat postingan. Jadi seolah-olah berhayal, seolah memiliki kemampuan untuk menangkal kemaksiatan tersebut, untuk mencegah kemaksiatan tersebut. Justru syariat apa? Memerintahkan kita untuk melakukan tindakan preventif sebelum terjerumus ke dalam dosa dan maksiat. Oleh karena itu dalam hal masalah perzinaan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabuz zina." Dan janganlah kalian mendekati perzinahan. Sebetulnya ayat ini cukup ya. Cukup sangat kuat dalilnya melarang perkara-perkara yang mengantarkan kepada perbuatan perzinahan. Pacaran haram enggak? Cukup pakai hadis ini. Berdua-duaan dengan laki perempuan boleh enggak? Yang bukan mahramnya, yang bukan suami istri, cukup pakai ayat ini. Wala taqrabuz zina. Akan tapi ternyata dalil-dalil pencegahan tindakan preventif tentang masalah zina itu banyak, menunjukkan manusia nanti banyak yang terjerumus, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan batasan-batasan melakukan tindakan betul-betul preventif. Ya, nggak boleh berdua-duaan, nggak boleh salaman kalau bukan mahramnya. Sampai Nabi SAW mengatakan seorang ditusukkan dengan jarum pada kepalanya itu lebih baik daripada bersalaman dengan ya, yang bukan mahramnya. Ya, ini tindakan preventif. Dan zaman sekarang sudah banyak yang terjerumus, bahkan mungkin anak SD ada yang terjerumus ke dalam perzinahan, anak sekolah. Di zaman saya tahun 2000 itu sudah anak SMA itu banyak yang hamil di luar nikah. Ahli ibadah saja kena, apalagi orang umum. Ya, orang yang tidak fokus dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Lah ini nggak segera bertobat kepada Allah SWT, seharusnya kan bertobat. Cuma memang ada konsekuensi. Ya, melakukan perbuatan zina itu ada konsekuensi. Ya kemungkinan besar dibunuh ya. Kalau dalam syariat Islam, kalau dia sudah pernah menikah, ya berjima dengan istrinya, yang pasangan yang sah, maka dirajam. Kalau belum nikah, ya belum nikah sama sekali, maka dicambuk 100 kali, diasingkan selama setahun. Kalau sekarang mungkin di penjara. Atau di Indonesia kan nggak ada hukum seperti ini. Biasanya hukum sosial, malu. Makanya kadang dinikahkan terpaksa, ketika hamil dinikahkan. Ya, kemudian anaknya dinisbatkan pada bapak biologisnya. Secara syar'i kan tidak boleh. Anak di luar nikah itu dinisbatkan pada ibunya, dan ketika meskipun dinikahi oleh bapak biologis, maka dia tidak akan mendapatkan ahli waris dari bapak biologisnya. Itu hukum syariat. Ya, baik. Konsekuensinya memang berat. Orang yang jujur dalam pekerjaan itu kan harus ada konsekuensi, tapi berat. Bisa dijauhi oleh teman-temannya, bisa dipecat dan lain sebagainya. Memang berat sama sekali. Ya. Tapi harus segera bertobat kepada Allah SWT. Ahli ibadah ini enggak bertobat, tambah ngikuti apa? Langkah-langkah syaitan. Nah, ketahuan hamil. Ya, keterangan bingung nanti. Lah yang kasih ide siapa? Syaitan. Ya. Kamu kalau membiarkan wanita ini hidup, kamu yang akan dibunuh. Sebelum kamu dibunuh, mending dibunuh wanita ini. Loh, nanti ngomongnya gimana? Ngomong aja sakit, beres. Akan pinter setan. Makanya kalau kita baca Sirah Nabawi, itu ketika menggoda Nabi Muhammad SAW itu yang terjun langsung itu iblis. Ketika beliau berdakwah itu iblis. Ketika jamaah haji sebelum datang syariat Allah SWT itu orang-orang musyrik itu sudah melakukan ibadah haji ya, karena masih terpengaruh dengan ajaran Nabi Ismail alaihissalam. Nah itu ketika para perdatangan dari Jazirah Arab yang lain, ya Nabi SAW berdakwah kepada orang-orang yang datang jamaah haji. Nah ini iblis ini turun langsung, ngompori, bahkan sampai menjelma jadi manusia untuk ngompori bahwasanya Muhammad ini berdusta. Yang diucapkan itu semua dusta. Bahkan ketika musyawarah kaum musyrikin bagaimana untuk menangani Nabi Muhammad SAW ini, karena udah gregetan mereka, semakin banyak yang memeluk agama Islam. Ini iblis juga menjelma manusia sebagai orang tua dari nature, ya, untuk ngompori. Itu ngasih saran, nggak terima, ternyata sarannya iblis ini diterima. Ya, kalian kalau bunuh Muhammad dari Bani Hashim yang dimotori, yang diketahui oleh pamannya yaitu Abdul Muthalib kan membela. Makanya ketika diboikot Nabi SAW itu mereka juga boikot padahal belum masuk Islam. Karena apa? Kesukuan, membela kesukuan. Berdasarkan kesukuan, bukan berdasarkan agama. Makanya di Indonesia aja kalau masalah agama atau suku disinggung itu kan rame kan. Itu sejak zaman dulu seperti sifat manusia. Ya. Nah ini kalau salah satu suku bunuh diperangi oleh Bani Hashim, kasih syarat yang bagus sama iblis ini. Karena iblis pengalaman, nggak mati-mati sampai hari kiamat, ditangguhkan kematiannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mulai dari Bani Adam, bapak kita, bapak manusia itu digoda sampai kita zaman sekarang. Ya, itu setiap suku itu mengutus seorang pemuda bunuh Muhammad, menghunuskan pedang satu-satu. Sehingga saya yakin Bani Hashim tidak akan berani menuntut haknya. Ya kalau memang menuntut kita bayar aja, bayar dia, ganti nyawa. Zaman dulu, sejak zaman dulu itu kalau membunuh itu kan musyawarah, dibalas dibunuh atau bayar uang.
yaitu senilai 100 onta. Ya, senilai 100 onta. Kalau ontanya 30 juta kali 100, kita bayar aja. Ini syarat iblis diterima. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang menolong, sehingga ya Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu dapat lolos dari yaitu pengawasan mereka. Ya, tempat tidurnya digantikan oleh bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, ini iblis langsung menggoda. Ya. Sehingga ketika kita terjatuh ke dalam dosa dan maksiat, tidak segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, akan melahirkan kemaksiatan yang lain. Zina, dia nggak langsung tobat, tapi apa? Suruh bunuh dia. Udah, ini dosa besar semua ya, bunuh. Setelah dibunuh, apakah setan itu, iblis itu diam? Udah cukup ini, kasihan saya. Nggak ada rasa kasihan, Pak. Kasihan ini udah, dosa besarnya cukup 3 aja lah, cukup 2 aja. Enggak ada rasa kasihan. Selama nyawa kita dikandung badan, setan itu nggak akan berhenti goda kita. Berhenti itu kalau sudah nyawanya sejak berhenti. Ya. Kemudian datanglah 3 orang ini, kakak. Nanti adiknya mana? Ini pura-pura sedih. Biasanya kalau orang sudah biasa dusta, itu kan seolah-olah wajahnya, mimik wajahnya itu nggak terdeteksi oleh kita, ya nggak. Tapi kalau dia nggak pernah berbuat dosa atau nggak pernah berdusta, itu kan kelihatan. Bingung kayak bingung ini. Ya, makanya ketika kita pintar bersandiwara dalam berdusta, itu berarti menunjukkan kita sudah banyak terjerumus ke dalam perbuatan dosa. Apa solusinya? Segera kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah. Nah, dia berdusta, sakit hatinya. Ini kuburannya kalau nggak percaya. Dosa besar. Apakah setan diam? Enggak. Setan masuk mimpi ketiga kakak ini. Mimpi kakak yang pertama didatangi setan ketika tidur. Adikmu itu nggak mati tapi dibunuh karena dizinai. Itu ada jadi kalau nggak baca bongkar itu kuburannya. Ya, bongkar kuburannya. Makanya kadang orang ketika bertikai itu dapat pangsit misalnya. Itu dari setan, Pak. Ingin memperkeruh suasana. Ya, kalau nggak percaya bongkar itu hamil ya, bukan karena sakit, dizinai. Ya, ketika itu 3-tiganya mimpi yang sama, ketika bangun saling cerita. Kok mimpi? Kan nggak mungkin. Kok mimpi yang sama? Akhirnya untuk membuktikan bongkar kuburannya, ternyata dalam keadaan hamil, perutnya buncit. Ya, nah, ini. Kemudian apa? Ya disalib untuk dibunuh dengan dipanah. Apakah setan berhenti? Udah kasihan, biarilah menemani saya di neraka. Loh, bagi setan, bagi iblis, kalau dosa besar itu masih dalam syarat kita, dalam syarat Islam, itu masih ada peluang untuk mendapatkan ampunan dari Allah SWT. Baik itu diampuni semua dosa-dosa yang pernah kita lakukan, atau ya kita cuma mampir ke dalam api neraka sesuai kadar dosa yang kita lakukan sampai habis dosanya baru masuk surga. Ya, sehingga orang melakukan dosa besar itu dia nemani iblis, nemani setan, tapi kan sementara. Ya, target setan itu, ya, target maksimal itu bagaimana supaya murtad, supaya menjadi musyrik. Kalau nggak musyrik itu masih ada peluang masuk surga secara langsung karena diampuni semua dosa, atau kalau nggak diampuni mampir terlebih dahulu. Karena Allah SWT berfirman, Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya. Sesungguhnya Allah ya tidak akan mengampuni dosa kesyirikan, ya, tatkala dia meninggal dunia dalam keadaan syirik, belum bertobat kepada Allah SWT. Akan tapi Allah mengampuni dosa di bawah kesyirikan. Para ulama menjelaskan yaitu dosa-dosa besar, diantaranya termasuk dalam ayat yang mulia ini. Itu masih ada peluang
untuk diampuni. Makanya kalau ada orang berbuat dosa besar itu, tugas kita itu untuk meluruskan, ya, untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar secara benar dengan cara yang baik, bukan memvonis orang kamu pasti neraka, jangan Pak. Tapi kalau kita menyampaikan kalau zina ini terancam neraka, siksaannya demikian dan demikian, itu boleh. Memvonis takyin orang nggak boleh, karena bisa jadi dia memiliki amalan yang mana Allah SWT mengampuni semua dosa-dosa, meskipun itu dosa besar Pak. Masih ada peluang Pak, ya. Yang nggak ada peluang ketika meninggal dunia dalam keadaan musyrik. Makanya saya kan nggak akan diam meskipun ini disalib, didatangi oleh iblis. Kamu mau saya tolong nggak? Dia mau saya. Kalau nggak mau tolong, ini gara-gara kamu ini. Kalau nggak kamu nggak nolong saya mati nanti. Ini juga gara-gara kamu. Ya, tapi ada syarat-syaratnya apa? Kamu sujud kepada saya, nyembah saya. Saya nggak bisa nyembah. Saya dalam keadaan disalib, ditali. Udah, tundukkan aja kepala. Kan innamal a'malu binniyat. Dia nundukkan kepala dalam rangka ta'abbud kepada iblis, menyembah iblis, sehingga dia mengikuti arahan iblis. Dia menundukkan kepala bersamaan, ya, kakaknya ini melesatkan anak panah, terkena iblis dan meninggal dunia. Waliyadzubillah, meninggal dalam keadaan musyrik, menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang awalnya ahli ibadah. Jangan merasa aman. Ahli ibadah, ahli ilmu itu juga nggak akan aman dari godaan syaitan. Ya, nah ini oleh karena itu ini mengingatkan kita tatkala jatuh dalam dosa dan maksiat, jangan tunggu nanti, jangan tunggu nanti umur 50 tahun, 60 tahun, jangan tunda-tunda. Kita khawatir karena sikap kita menunda-nunda bertobat kepada Allah SWT, itu merupakan indikasi kita meninggal dunia dalam keadaan suul khatimah. Segera bertobat, Pak. Dan perbuatan kita bertobat kepada Allah SWT itu dicintai oleh Allah SWT, disukai. Bahkan Allah disebutkan dalam hadis yang mulia ini, muttafaqun alaih, diriwayatkan, disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Allah lebih gembira daripada seorang hamba. Ya, Allah lebih gembira terhadap orang yang bertobat kepada Allah SWT daripada seorang hamba yang kehilangan onta atau kendaraan dan makanan dan minuman, ditinggal di padang pasir. Itu Allah lebih gembira. Kemudian juga disebutkan dalam riwayat Imam Muslim. Kalau tadi Imam Bukhari dan Imam Muslim, dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, lillahi asyaddu farhan bitaubati abdi hina yatubu ilaihi min ahadikum. Allah SWT sangat gembira. Ini bahkan disebutkan sangat gembira, ya, dengan taubatnya seorang hamba tatkala dia bertobat kepada Allah SWT daripada seseorang kana ala rahilati bi ardin fala, seorang yang mengendarai kendaraan katakanlah onta, ya, yaitu apa, di tengah padang pasir. Fan falatat minhu, kemudian apa, ditinggal oleh ontanya pelan-pelan. Mana onta saya? Ya. Wa alaiha ta'amuhu wa syarabuhu. Ya, padahal apa? Di atas onta itu, kendaraan itu terdapat makanan dan minuman. Padang pasir, Pak. Mungkin yang pernah umrah atau haji, perjalanan antara Mekah dan Madinah, ketika terik matahari, ketika Saudi itu kalau panas, ketika panas, setiap tahun kan beda-beda ya Pak. Setiap tahun beda-beda. Karena saya pernah merasakan kurang lebih 50 derajat ketika tinggal di Saudi. 50 derajat saya nggak kuat Pak. Tapi lebih mending. Kalau zaman sekarang mending. Ya, saya lebih nggak kuat ketika musim dingin Pak. Ya, karena kalau ketika panas masuk ruangan pasti AC. Alhamdulillah enak. Zaman sekarang enak. Zaman dulu ya itu enggak, saya merasakan kalau di padang pasir bagaimana. Ya. Siang-siang itu menginjak aspal itu, masya Allah nggak kuat saya. Saya selalu pakai kacamata, tapi yang murah Pak ya. Kacamata saya selalu ganti karena pecah karena sinar matahari nggak kuat. Keluar ruangan saya pasti pakai kacamata karena silau nggak kuat saya Pak. Kacamata untuk ini dari matahari, saking teriknya.
Kalau musim dingin saya lebih nggak kuat lagi. Karena masuk ruangan itu dingin Pak. Karena saya pernah nyoba naruh air malam hari di luar kamar itu, di ruangan apa di luar itu, pagi hari beku Pak. Pas ketika tinggal di situ tahun pertama itu dingin. Ini. Fa'aysa minha. Kemudian apa? Putus asa mencari. Daripada mencari, saya teruskan ini ya. Fa'ata sajaratun. Kemudian apa? Ternyata menemu pohon. Tapi pohonnya kan tidak bisa dimakan. Ya, fatoja fi dhilliha. Karena putus asa kalau dicari, ya kalau ketemu matinya lebih cepat. Mending istirahat, tidur, ya mungkin sambil doa. Waqad aisa min rahilati. Dia putus asa untuk mendapatkan kembali kendaraan yang membawa makanan dan minuman. Fa bainama huwa kadzalika idza huwa biha. Ya, tatkala dia istirahat Pak di bawah pohon tiduran itu, ya, huwa biha tiba-tiba unta itu muncul Pak. Tiba-tiba unta itu muncul. Qa'imatan indahu, berdiri di samping dia. Dia lagi tidur Pak. Tahu-tahu muncul. Bagaimana perasaan kita? Dan kata Syaikhul, gak akan kita merasakan perasaan yang sangat senang seperti yang dirasakan orang ini sebelum kita menimpa ada kita sendiri. Tapi jangan sampai Pak ya, jangan sampai bingung kita nanti ya. Jangan sampai ya. Kita aja kalau naik mobil tahu-tahu di hutan itu mogok, kita kan khawatir juga ya. Nah itu gak ada yang nolong, gak ada orang. Itu di hutan, belum di padang pasir. Ya, berdiri sampingnya Pak Ahmad dan Hitomiha. Ya, karena saking senangnya langsung dipegang itu tali kekangnya unta itu. Tsumma qala min syiddatil farah. Kemudian dia berucap saking gembiranya Pak, salah ucap Pak. Mengucapkan sesuatu kekufuran. Sebenarnya nggak boleh nih kufur. Tapi karena dia nggak sengaja, nggak niat, cuma karena apa? Saking gembiranya Pak, saking senangnya Pak, apa yang dia ucapkan? Allahumma anta abdi wa ana rabbuka. Ya Allah, engkau adalah hambaku, sedangkan saya adalah Rabbmu. Waliyadzubillah. Ini tuh kekufuran Pak. Allah dikatakan hamba, kita dikatakan Tuhan. Kan balik. Ini salah ucap karena saking senangnya Pak. Akhta min syiddatil farah, dia keliru salah ucap karena saking senangnya. Nah ini kata Nabi SAW, Allah lebih senang daripada orang. Dengan apa? Dengan taubatnya seorang hamba. Allah itu cinta. Oleh karena itu, ya ini sebagai pelajaran bagi kita, tatkala terjatuh dalam dosa dan maksiat, segera bertobat. Mohon ampun kepada Allah SWT. Kalau itu dosa-dosa kecil, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, atau istighfar, lafaz-lafaz yang lain yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kalau itu dosa besar, seperti yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi, harus terpenuhi 3 syarat. Ya, yaitu meninggalkan dosa yang kita bertobat darinya, menyesali dengan penuh penyesalan. Yang ketiga, bertekad kuat untuk tidak mengulangi perbuatan dosa yang kita bertobat darinya. Kalau berhubungan dengan manusia, ghibah, ngambil harta orang lain, mencaci maki, itu harus minta maaf Pak. Itu harus minta maaf. Ya, segera jangan ditunda-tunda. Jangan menunggu orang itu meninggal terlebih dahulu, karena susah untuk minta maaf kalau sudah meninggal. Selama masih hidup ada harapan. Berdoa kepada Allah, ya Allah, ya luluhkan hatinya, lunakkan hatinya agar memaafkan saya. Ya sebelum minta maaf doa kepada Allah SWT. Karena kalau kita langsung ngomong minta maaf, bisa jadi dia marah-marah. Kamu yang suka gibet, pantesan saya dicing sama orang misalnya. Itu doa dulu agar diluruskan hatinya. Allah Ta'ala bisa, mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Dan insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Dan mudah-mudahan Allah SWT senantiasa memberikan keistiqomahan pada kita semuanya untuk mempelajari agama Allah dan memberikan ilmu yang bermanfaat dan mudahkan untuk mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari. Amin. Ya Rabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.